Bapak Ibu pemegang saham atau kuasa pemegang saham PT Multiprima Sejahtera Tbk. Selanjutnya akan disebut perseroan serta para undangan yang kami hormati. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas kesediaannya untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Multiprima Sejahtera Tbk untuk tahun buku 2019. Selanjutnya akan disebut dengan rapat yang diselenggarakan pada hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 bertempat di Grand Kemang Hotel lantai 2 ruang Spira Jalan Kemang Raya nomor 2H Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sebelum rapat dimulai, perkenankan kami untuk menyampaikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah hadir dalam rapat ini, yaitu Bapak Dr. Andes Lukman Jaya MBE selaku Presiden Komisaris, Bapak Edi Harsono Handoko selaku Presiden Direktur, dan Bapak Mades Putrajaya selaku Direktur. Kemudian perkenankanlah kami memperkenalkan Ibu dan Bapak-Bapak dari lembaga dan profesi penunjang yang turut membantu dan hadir dalam penyelenggaraan rapat pada hari ini, yaitu Notaris Ibu Stefani Wilamarta Sarjana Hukum, Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan, dan rekan yang diwakili oleh Bapak Tanya Di Soleman. Biro Administrasi Efek PT Star Indonesia yang diwakili oleh Bapak Suroto. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan tata tertib rapat yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham dan telah kami unggah di situs perseroan. Kami sampaikan beberapa pokok dalam tata tertib yang perlu diperhatikan bersama sebagai berikut. 1. Rapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran coronavirus disease atau disebut juga COVID-19 sesuai ketentuan pemerintah, kebijaksanaan perseroan, dan pemilik tempat penyelenggaraan rapat. 2. Rapat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. 3. Peserta rapat adalah A. Anggota Dewan Komisaris Perseroan, B. Anggota Direksi Perseroan, C. Pemegang saham, dan D. Undangan, yaitu pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam rapat. Pemegang saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan memberikan suara dalam rapat adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat dan dapat memberikan kuasa atas haknya tersebut kepada kuasanya yang sah. Pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif wajib menunjukkan asli surat kolektif saham serta menyerahkan salinannya kepada petugas pendaftaran. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan konfirmasi tertulis untuk rapat dalam kurung ketur yang diterbitkan oleh perseroan melalui KSEI. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasanya yang sah, maka penerima kuasa harus melakukan pendaftaran kehadiran sebelum memasuki ruang rapat dengan menunjukkan tanda pengenal yang asli dan sah, serta wajib melengkapi dengan asli surat kuasa dan salinan tanda pengenal pemegang saham yang memberikan kuasa. Bagi pemegang saham yang telah memberikan kuasa dengan menggunakan e-proxy dalam platform e-6, penerima kuasa e-proxy yang hadir tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kehadiran kepada petugas pendaftaran. Apabila pemegang saham yang sebelumnya telah memberikan kuasa melalui e-proxy dalam platform e-6
namun pemegang saham tersebut hadir dalam rapat, maka perseroan akan membatalkan kuasa dan surat suara atas nama pemegang saham tersebut, serta mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan tata tertib rapat ini. 4. Pimpinan rapat berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, dan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk menjamin kelancaran jalannya rapat. Ketua rapat berhak 1. Memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini. Dan kedua, mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting. 5. Quorum kehadiran pelaksanaan rapat sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, POJK dan Anggaran Dasar Perseroan untuk agenda pertama sampai dengan agenda keempat, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Sedangkan untuk agenda kelima, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Keenam, pembahasan agenda dilakukan dengan berkesinambungan sesuai etika dan bahasa yang santun. 7. Sesi tanya jawab. 1. Pada setiap akhir pembahasan agenda rapat, para pemegang saham atau kuasa yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat. Sesi tanya jawab untuk setiap agenda rapat akan dilaksanakan maksimum 10 menit. Kedua, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pertanyaan secara lengkap dan mengangkat tangan agar petugas dapat mengambil formulir pertanyaan tersebut untuk diperlihatkan kepada notaris guna pengecekan keabsahannya dan selanjutnya diserahkan kepada pimpinan rapat. Ketiga, bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-proxy dalam platform EC/KC di pertanyaan akan dibacakan oleh notaris sesuai dengan data yang ada dalam e-proxy tersebut. Keempat, bagi yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Inggris dan pertanyaan tersebut diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia. Kelima, pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang akan dibahas. Keenam, pimpinan rapat dapat meminta bantuan anggota direksi perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh pimpinan rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Kedelapan, pelaksanaan pengambilan keputusan. 1. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Untuk agenda pertama sampai dengan agenda keempat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Sedangkan untuk agenda kelima, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara setuju paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Apabila tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai. Kedua, pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy dalam platform e-CXA mengikuti prosedur sebagai berikut. A. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali, dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. B. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain (blanko) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir voting yang telah diisi kepada petugas untuk selanjutnya akan dihitung oleh notaris. 2. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan tidak mengangkat tangan dianggap setuju. 3. Khusus sebagai pemegang saham atau kuasanya yang sah, yaitu memberikan suara melalui e-proxy dalam platform e-CXA akan dibacakan oleh notaris sesuai data yang ada pada e-proxy tersebut. 4. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain (blanko) pada saat pengambilan keputusan oleh pimpinan rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. 5. Apabila terdapat pemegang saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruangan rapat pada saat dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan atau sebelum rapat selesai, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam rapat. 9. Selama rapat berlangsung, seluruh pihak di dalam ruang rapat tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya rapat. Apabila selama rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya rapat, maka pimpinan rapat dapat meminta bantuan pihak lain yang dianggap tepat oleh pimpinan rapat untuk dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar. Demikian pokok-pokok tata tertib rapat yang wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta rapat agar rapat berjalan dengan baik dan tertib. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 13 Juli 2020, Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak Dr. Andes Lukmanjaya MBE selaku Presiden Komisaris Perseroan sebagai Ketua Rapat untuk memimpin rapat ini kepada Bapak Dr. Andes Lukmanjaya MBE. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham pada rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 81, 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung POJK nomor 15/POJK .04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Selanjutnya disebut POJK nomor 15/2020. Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan pemberitaan rencana rapat perseroan pada Otoritas Jasa Keuangan dan
PT Bursa Efek Indonesia masing-masing pada tanggal 2 Juni 2020. B. Mempublikasikan pengumuman rencana rapat kepada para pemegang saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Suara Pembaruan pada tanggal 10 Juni 2020. C. Mempublikasikan pemanggilan rencana rapat kepada para pemegang saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Suara Pembaruan pada tanggal 25 Juni 2020. D. Mempublikasikan syarat pemanggilan rencana rapat kepada pemegang saham melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily pada tanggal 4 Juli 2020. Dan E. Telah memulai pengumuman rencana rapat pada tanggal 10 Juni 2020, pemanggilan rapat tertanggal 25 Juni 2020, dan ralat pemanggilan rapat tertanggal 4 Juli 2020 masing-masing pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-rups, dan situs web perseroan. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta para hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, agenda rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan perseroan, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pengesahan atas perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau adequate discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Nomor 2. Penetapan penggunaan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Nomor 3. Penunjukan akuntan publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik yang akan dilakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut. Nomor 4. Perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris termasuk komisaris independen dan atau penentuan gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dan nomor 5, menyetujui perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang nama dan tempat kedudukan perseroan. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormatin, untuk mengetahui apakah rapat dengan agenda sebagaimana kami sebutkan tadi memenuhi quorum atau tidak, kami persilakan Ibu Stefani Wilamarta, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, untuk membacakan sejumlah saham yang hadir dan diwakili oleh para pemegang saham dan atau kuasa dalam rapat ini. Pasal 87 ayat 2 dan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jungto pasal 14 dan pasal 41 dan pasal 42 POJK Nomor 15 POJK titik 04 2020, yaitu rapat hanya akan melakukan pembahasan agenda rapat dan mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh perseroan.
Setelah memeriksa daftar pemegang saham per recording date tanggal 3 Juli 2020 yang disiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir pemegang saham dan atau kuasanya dalam rapat ini, serta keabsahan dari surat kuasa yang diberikan, maka saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini sebanyak 371.733.140 saham yang merupakan 87,467% dari total saham perseroan sebanyak 425 juta saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, sehingga quorum telah terpenuhi. Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh agenda rapat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diadakan pada hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami membuka rapat ini pada pukul 8.23 pagi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sebelum memasuki pembahasan agenda rapat, dapat kami sampaikan ulasan umum kondisi perusahaan. Kondisi perekonomian Indonesia cenderung mengalami pelambatan. Bila dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2019 perekonomian Indonesia berada dalam tren perlambatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,02%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,17%. Di tengah ketidakpastian perekonomian Indonesia yang masih belum menentu, penjualan busi secara keseluruhan juga mengalami penurunan. Namun kinerja keuangan perseroan masih tetap relatif cukup baik. Perseroan mampu mencatatkan kinerja keuangan yang positif untuk tahun 2019. Penjelasan lebih lanjut mengenai jalannya perusahaan akan disampaikan oleh anggota direksi perseroan dalam pembahasan laporan tahunan dalam rapat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, mengingat agenda rapat pertama dan kedua adalah saling terkait, maka pembicaraan kedua agenda tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan, di mana kedua agenda tersebut, yaitu agenda pertama, persetujuan atas laporan tahunan perseroan termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengesahan atas perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau adequate discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Acara kedua, penetapan penggunaan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, mengingat bahwa yang sehari-hari terlibat langsung dengan operasional perusahaan adalah direksi, maka kami mohon Bapak Edi Harsono Handoko selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memimpin, menyampaikan serta meminta persetujuan kepada pemegang saham, termasuk menyampaikan laporan direksi atas kegiatan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku 2019 kepada Bapak Edi Handoko. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Ketua. Selamat pagi Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sebelum kami memulai agenda rapat ini, kami sampaikan bahwa mengingat agenda rapat pertama dan kedua adalah saling terkait, maka pembicaraan, pembahasan, dan pengambilan keputusan kedua agenda rapat tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan dan berkesinambungan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, direksi dapat menyampaikan kinerja perseroan pada tahun 2019 dengan hasil yang cukup baik.
Perseroan senantiasa berupaya secara maksimal untuk mengelola resiko dengan baik. Atas nama direksi, saya ingin menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia cenderung mengalami pelemahan dan perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2018, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,02%, turun bila dibandingkan pada tahun 2018 yang sebesar 5,17%. Selain itu, Indonesia dihadapkan dengan beberapa pelemahan, yaitu tren konsumsi rumah tangga menurun, ekspor bersih terhadap pertumbuhan menurun, daya saing yang menurun, penerimaan pajak yang jauh di bawah target. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang masih berlanjut menjadi isu utama hingga saat ini, membuat negara lain mendapatkan sentimen negatif dalam proses ekspor dan impor. Selain itu, di 2019 menjadi tahun politik di mana ada proses pemilihan presiden dan wakil presiden, beserta susunan kabinet kerja dan seluruh jajaran kementerian yang menjadi isu hangat sepanjang tahun 2019. Meskipun dampak dari Pilpres tidak terlalu berpengaruh negatif terhadap kondisi perekonomian Indonesia, namun tetap berdampak terhadap pelaku usaha di Indonesia, di mana para investor dan pelaku usaha cenderung wait and see dan berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran produk di pasar. Para pelaku usaha cenderung lebih memilih menahan diri untuk melakukan pembelian dengan secukupnya, guna mengantisipasi adanya kemungkinan yang mungkin dapat terjadi selama Pilpres pemilihan berlangsung. Dengan adanya penurunan permintaan tersebut berpengaruh terhadap penjualan gusi yang juga mengalami penurunan secara kuantitas, namun perseroan masih dapat mempertahankan kinerja keuangan yang positif. Perseroan mengambil keputusan strategis dengan melakukan evaluasi, efisiensi, dan melakukan penghematan-penghematan di berbagai lini perseroan. Perseroan mampu menghasilkan kinerja keuangan yang positif, tingkat profitabilitas yang masih cukup baik, dengan kinerja keuangan sebagai berikut. Mengenai laba rugi komprehensif konsolidasi, pendapatan bersih tercatat sebesar 88,36 miliar di tahun 2019 bila dibandingkan dengan 2018 yang mencatatkan pendapatan sebesar 95,21 miliar. Harga pokok pendapatan perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar 70,12 miliar, mengalami penurunan sebesar 1,55 miliar atau turun sebesar 2,2% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan harga pokok pendapatan sebesar 71,67 miliar. Laba kotor tercatat sebesar 18,24 miliar di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan laba sebesar 23,54 miliar. Bagian atas laba perusahaan asosiasi pada tahun 2019 menghasilkan laba sebesar 27,51 miliar, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menghasilkan laba sebesar 24,07 miliar. Laba bersih tercatat sebesar 29,92 miliar di tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan laba bersih sebesar 32,76 miliar. Laba perseroan pada tahun 2019 sebesar rupiah 70 per lembar saham bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan laba per saham sebesar 308 per lembar saham.
pada tahun 2019 perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham. Mengenai posisi keuangan konsolidasi, total aset lancar perseroan pada tahun 2019 sebesar 140,61 miliar, mengalami peningkatan sebesar 30,3 miliar atau naik sebesar 2,2% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai sebesar 137,58 miliar. Total aset tidak lancar perseroan pada tahun 2019 sebesar 184,30 miliar, mengalami peningkatan sebesar 20,28 miliar atau naik sebesar 12,37% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai sebesar 164,02 miliar. Total aset perseroan pada tahun 2019 sebesar 324,92 miliar, mengalami peningkatan sebesar 23,32 miliar atau naik sebesar 1,7% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai sebesar 301,60 miliar. Total liabilitas jangka pendek perseroan pada tahun 2019 sebesar 10,78 miliar, mengalami penurunan sebesar 6,58 miliar atau turun sebesar 37,91% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai sebesar 17,36 miliar. Total liabilitas jangka panjang perseroan pada tahun 2019 sebesar 10,83 miliar, mengalami penurunan sebesar 160 juta atau naik sebesar 1,5% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai sebesar 10,67 miliar. Total liabilitas perseroan pada tahun 2019 sebesar 21,62 miliar, mengalami penurunan sebesar 6,41 miliar atau turun sebesar 22,9% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai sebesar 28,03%. Total ekuitas perseroan pada tahun 2019 sebesar 303,30 miliar, mengalami peningkatan sebesar 29,73 miliar atau naik sebesar 10,9% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan nilai sebesar 273,57 miliar. Meskipun perseroan mencatatkan laba pada tahun 2019, namun perseroan masih menganggap perlu untuk berjaga-jaga menghadapi kondisi ekonomi yang masih tidak menentu dan cenderung makin sulit, dan juga untuk memperkuat modal kerja, sehingga perseroan mengusulkan untuk tidak membagikan dividen. Mengenai kinerja entitas asosiasi, PT Wolsin Lipo Industries sebagai entitas asosiasi yang dimiliki perseroan dengan penyertaan kepemilikan modal sebesar 30%, bergerak di bidang usaha manufaktur produk-produk infrastruktur antara lain kabel, PC wire, aluminium rod untuk PLN sepanjang tahun 2019. PT Wolsin Lipo Industri memiliki performa keuangan yang baik. Selain itu, PT Wolsin Lipo Cable yang merupakan entitas anak PT Wolsin Lipo Industries melakukan ekspansi dan diversifikasi produk lainnya yang mulai beroperasi pada tahun 2019 dengan fokus memproduksi berbagai jenis kabel, baik untuk industri maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Kita beranjak ke laporan penerapan tata kelola perusahaan. Dasar penerapan tata kelola perusahaan.
Penerapan tata kelola yang baik menjadi pondasi penting bagi sebuah perusahaan. Dalam dunia usaha, kepercayaan merupakan kunci utama yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari segala kegiatan perseroan. Manajemen berkeyakinan bahwa melalui pemahaman dasar dan pengimplementasian tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan dapat menunjang dan meningkatkan performa produktivitas perusahaan itu sendiri. Untuk itu, perseroan berupaya menjadikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan dari segala aktivitas perusahaan, terutama dalam menentukan kebijakan strategis. Selain keberadaan struktur organisasi yang jelas, kondusif, efisien, dan efektif, perseroan juga telah membentuk dan menyusun program kerja organ-organ pendukung seperti komite audit, sekretaris perusahaan, audit internal, dan tata kelola perusahaan secara rinci telah diuraikan dalam laporan tahunan yang telah dibagikan. Jajaran direksi secara bersama-sama maupun perseorangan memastikan penerapan GCG yang ketat sepanjang tahun 2019, bagaimana dipantau oleh Dewan Komisaris dan disarankan oleh Komite Audit. Unit Audit Internal Sekretaris Perusahaan. Melalui upaya-upaya ini, perseroan mempertahankan keberlanjutan dan keselarasan, melindungi dan memberikan kesempatan yang sama kepada para manajer dan staf pemegang saham dan semua pemangku kepentingan. Mengenai aksi koperasi, pada tahun 2019 perseroan melakukan pemecahan nilai saham stock split dengan rasio 1:4 dengan nilai nominal sebelumnya Rp100 per lembar saham menjadi Rp25 per lembar saham. Perseroan telah melaporkan kepada OJK melalui surat nomor Ref 035/5/MPS 2019 pada tanggal 17 Mei 2019 dan ke BEI melalui surat Ref 036/5/MPS 2019 pada tanggal 17 Mei 2019. Sehingga setelah pelaksanaan stock split, maka jumlah saham beredar sebelumnya sebesar 106.250.000 lembar saham menjadi 425 juta lembar saham. Mengenai tanggung jawab sosial, pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan hal yang tak terpisahkan dari aktivitas perseroan dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha. Untuk itu, perseroan berupaya memberi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar pada umumnya. Mengenai praktek pengembangan sosial dan lingkungan, perseroan terus berupaya berkontribusi dalam kegiatan sosial, diantaranya perseroan membantu lingkungan sekitar pabrik dalam instalasi pembuatan saluran air, pemberdayaan dan penggunaan tenaga kerja. Perseroan mayoritas adalah tenaga kerja yang berlokasi di sekitar lingkungan pabrik. Memberikan bantuan sumbangan terhadap kegiatan lingkungan, melakukan pemberian hewan kurban yang dilakukan rutin setiap tahunnya, dan juga mendukung aktivitas kepemudaan berupa olahraga dan kegiatan pemuda lainnya di sekitar lingkungan pabrik. Tentang praktek ketenagakerjaan, perseroan mendukung kesetaraan para pegawai yang berkarir di dalam perusahaan. Perseroan memberikan kesempatan berkarir yang sama kepada seluruh karyawan terbaik tanpa membedakan baik dari jenis kelamin, suku, agama, ras, etis, ataupun usia. Semua dapat berkesempatan untuk mengembangkan karir dan promosi yang sama dalam perusahaan. Tentang kesehatan,
keselamatan kerja dan tingkat kecelakaan kerja. Perseroan mengikuti pedoman sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dalam usaha mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Perseroan melakukan dan dalam penyediaan prosedur yang memadai, kesiapan tanggap darurat dalam sarana dan prasarana bila terjadi kebakaran, memasang petunjuk jalur evakuasi, pelatihan berkala penggunaan APAR, penyediaan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, dan juga senantiasa memantau kondisi kesehatan termasuk sarana dan prasarana lingkungan kerja. Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat kecelakaan yang terjadi di lingkungan perusahaan perseroan. Perseroan terus melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan para karyawan. Selain itu, perseroan melalui MPS Peduli memberikan wawasan pentingnya menjaga kesehatan, salah satunya perseroan bekerjasama dengan Lembaga Kanker Indonesia dalam penyuluhan kesehatan, kenali gejala kanker sejak dini. Hal ini dilakukan dalam upaya perseroan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya karyawan terhadap kesehatan. Informasi lainnya, pada tanggal 25 Juni 2020, Perseroan mendapatkan informasi mengenai perubahan pemegang saham dari PT Inti Anugrah Pratama menjadi PT Multipolar. Dalam rangka tertib administrasi, Perseroan mengusulkan untuk menegaskan pemegang saham Perseroan menjadi 100% masyarakat. Demikian laporan direksi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua Rapat, Pak Lukman, untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan laporan Dewan Komisaris. Terima kasih Bapak Edi Handoko. Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kami lanjutkan dengan laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Laporan Dewan Komisaris. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia dan penyertaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu pemegang saham atau kuasa para pemegang saham. Pada kesempatan ini pula, saya sekaligus selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris melaporkan dalam rapat ini bahwa sesuai dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan dengan dukungan dari peranan Komite Audit Perseroan selama tahun 2019, Dewan Komisaris Perseroan secara konsisten telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan arahan kepada direksi serta memastikan setiap langkah kerja direksi dilaksanakan secara prudent. 2. Melakukan penegasan terhadap semua kegiatan perseroan yang akan maupun sedang dilakukan dengan maksud agar tidak bertentangan dengan tujuan perseroan maupun peraturan garis miring perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Melakukan penilaian terhadap temuan komite audit dan membahas temuan yang mengandung risiko material bersama-sama dengan direksi agar dapat segera diambil langkah-langkah penanganan yang diperlukan. Nomor 4. Melakukan penilaian, usulan, rekomendasi serta penilaian kerja atas 1. Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi. 2. Kebijakan evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi. 3. Rekomendasi mengenai struktur remunerasi. 2. Kebijaksanaan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi.
dapat kami sampaikan kondisi perekonomian Indonesia sekarang mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 perekonomian berada dalam tren perlambatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,02%, turun bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,17%, walaupun di tengah ketidakpastian perekonomian Indonesia yang masih belum menentu dan penjualan busi secara keseluruhan juga mengalami penurunan. Namun, kinerja keuangan perseroan masih tetap relatif cukup baik. Perseroan mampu mencatatkan kinerja keuangan yang positif untuk tahun 2019. Laba perseroan sebesar 29,72 miliar. Hal itu dapat dicapai berkat adanya upaya strategis yang dilakukan oleh para segenap divisi, manajemen dan seluruh karyawan perseroan yang selalu terus berusaha untuk memajukan perseroan. Meskipun dalam kondisi perekonomian yang belum pasti, segenap direksi dinilai telah cukup baik dalam mengelola perusahaan dan mengantisipasi segala risiko yang terjadi sepanjang tahun 2019. Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, jajaran direksi, mitra kerja, dan karyawan yang telah bekerja sama sebagai sebuah keluarga besar dalam mencapai hasil yang lebih baik di tahun 2019. Kami senantiasa menghargai dukungan semua pihak yang terkait secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Demikian laporan Dewan Komisaris Perseroan tentang tugas pengawasan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Edi Harsono Handoko selaku Presiden Direktur Perseroan untuk meminta persetujuan kepada pemegang saham mengenai agenda pertama dan agenda kedua. Kepada Bapak Edi Harsono Handoko, saya persilakan. Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan agenda pertama dan kedua sebagai berikut. Pertama, menyetujui laporan tahunan pengesahan laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, termasuk laporan pengurusan direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya acquit and discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut. 2. Menyetujui kebijaksanaan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. 3. Memberikan wewenang dan atau kuasa penuh dengan hak substitusi kepada direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan susunan pemegang saham ke dalam suatu akte notaris tersendiri, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan penegasan susunan pemegang saham Perseroan tanpa ada yang dikecualikan. Bapak dan Ibu pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang saham dan kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan formulir pertanyaan. Bagi pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy dalam platform eec.kc dan mengajukan pertanyaan dan atau usulan melalui email kepada penerima kuasa independen, maka pertanyaan dan atau usulan tersebut akan dibacakan oleh notaris sesuai dengan data email penerima kuasa independen tersebut. Silakan. Dari hadirin ada yang mengangkat tangan, Pak?
Baik, ada satu pertanyaan dari Bapak Pemegang Saham Marlon. Saya bacakan dulu pertanyaan. Saya lihat di annual report perseroan ada simpan uang di produk Capital Life PPN sebesar 21M. Boleh dijelaskan produk Capital Life dari apa, mengingat Capital Life ini kalau tidak salah perusahaan asuransi, dan berapa persen returnnya selama ini. Kedua, cash perseroan sangat banyak dibanding dengan aset perseroan, dan perseroan tidak ada utang selain utang usaha. Lalu perseroan tidak memiliki rencana ekspansi dan tidak lagi dan kira-kira ada rencana manajer dalam mengelola cash ini. Baik, mungkin untuk penjelasan yang nomor 1 di produk Capital Life. Kenapa? Tinggal 13 di bawah Capital Life itu di bawah Bank Lumpukan. Jadi kita ambilnya dari Bank Lumpukan langsung, bukan langsung dari Bank Capital. Tinggal 13 sisanya. Ya. Kami baru ngomong dengan Pak Preskom, jadi betul di Bank Nobu dan saldonya Bank Kapital Bank Kapital dari Bank Nobu.
bank kapital melalui Bank Nobu, jadi bukan ke asuransi. Dan posisinya ada tinggal 13 per kapan nih? Per 31 Desember kemarin. Per 31 Desember. Returnnya biasa ya? Itu Kitanya berapa Pak Heri? 8,5 ya. ya. Bukan reksadana. Bukan. Itu deposito biasa kan? Jadi melalui Bank Nobu, kita nggak langsung ke bank kapital itu. Tapi itu dicatatkan dari negara LP. Iya. Jadi harusnya berarti LP kan yang punya dana kesana Pak. Iya. Sedangkan kalau lewat Bank Nobu, dia berjalan masuk ke Bank Nobu dulu kan harusnya. Ya, memang dari Bank Nobu ke kita langsung. Nah, Berarti kan intinya berarti dari motif pribadi udah langsung ke sana kalau kita enggak, kita melalui Bank Nobu. Ya Pak Heri, betul kan? Bank Nobu sebagai agen penjual. Oke. Lalu kedua mengenai cash perseroan. Nah, ini juga Pak Malon merupakan banyak pertimbangan dari perseroan. Nomor satu yang mungkin tidak secara panjang lebar kami ungkapkan di laporan keuangan bahwa Busi Champion itu sudah ada mungkin ratusan tahun, Pak. Dan itu datangnya dari Amerika. Saat ini itu di Amerikanya itu di Federal Mogul. Kalau diurut-urut ujungnya ada Mr. Carl Icahn yang ada di Amerika. Sebelum pandemik ini, telah berapa tahun ini, dia sedang memikirkan untuk restructuring. Dan sampai ekstrimnya itu adalah, wah dengan electric car, electric motorcycle, mungkin Busi nggak diterusin. Nah, kita juga sebetulnya juga berpikir-pikir nih, kalau enggak bagaimana? Karena selama ini keunggulan kita adalah pasti adalah brand dari Champion. Kalau Bapak cek di pasar, terutama itu adalah pasar yang ini ya, yang sudah secondary, jadi bukan motor baru. Kalau motor baru karena motor itu yang utama itu dikuasai oleh merek Jepang, otomatis businya itu di NGK sama Denso. Itu yang sulit untuk kami masukkan ke istilahnya OEM, original market, itu susah di motor baru. Jadi kami menangnya itu ada di secondary market. Nah, itu kami kuat. Karena produknya itu banyak Jepang, otomatis masih dua itu. Adalah NGK, ada Denso, dan ada kami kira-kira dapat 20% lah. Jadi sisanya kalau dari mereka ada berapa ya, 70-75%, kami 20%, tersisa 5%. Nah, 5% ini seru. Kadang-kadang tuh banting harga, bisa ada produk yang murah sampai kami juga kaget-kaget. Tapi ternyata produk murah itu sebentar lagi juga jebol. Jadi kekuatan dari Busi kami saat ini adalah platina dan seramiknya. Nah, itu yang sebetulnya yang kami dapat dari Federal Mogul. Jadi kalau ada rencana mereka untuk tidak terus di Indonesia, kami sudah wanti-wanti kepada mereka. Jangan loh kami cuman kasih notis 3 bulan atau 6 bulan, kami TBK nih. Dan waktu umpama kami diberitahu tidak terus Champion, kami harus berpikir, kami mau terus pakai merek nasional, pakai merek kami sendiri, atau kami mau rubah menjadi produk apa atau tambah produk apa. Nah, itu semua rencananya masih ada di dalam pemikiran kita, Pak, dalam waktu setahun 2 tahun ini. Jadi kami juga dalam istilahnya ingin meningkatkan kinerja, kami juga pikir ada apa ya selain Busi. Apakah sekarang ini ada, nah ini tentang ya suatu rencana lah. Apakah dengan Grab, dengan Gojek yang populasinya besar,
Apakah dari insentif mereka dikasih busi, itu juga kami belum sampai kerjakan sampai sebesar itu. Saat ini kami lebih banyak ke toko-toko on the deal, bengkel-bengkel, itu pun belum habis, masih banyak bengkel-bengkel yang kecil. Dan banyak rencana dari kami ini, tapi yang paling penting adalah jangan sampai Federal Mogul ini berubah pikiran. Nah, sejauh mereka belum ada, ya kami berusaha terus, Pak, dengan yang ada. Jadi yang tadi kami ungkapkan, jadi kami terapkan semua yang bisa kami lakukan di dalam pabrik, mesinnya, tata kelolanya, tata kerja, ya kan, kita maksimalkan unitnya. Itu yang sebetulnya masih membayangi kami. Ada istilahnya, ada awan di kami. Nah, mudah-mudahan ini terus bisa jalan. Oleh karena itu, kami sudah berapa tahun ini nggak nggak bagikan dividen, dan kami merasa perlu untuk pertahankan ini terus. Dan kami yakin dengan kemampuan perusahaan yang ada, kami bisa menghadapi apapun keputusan dari Federal Mogul itu. Jadi tidak tergantung dari mereka aja. Tapi terlalu dini untuk kami ngomong sekarang, kalau gitu kami nggak usah kerja, atau kami kerja dengan merek lain sendiri, atau kami cari partner lain. Itu semua masih kemungkinan. Hubungan kami sama Federal Mogul bagus sekali. Tiap tahun kami minimum ada 4 kali pertemuan. Kalau dulunya mereka juga berkunjung kemari, tapi kalau sekarang ya mungkin lewat Zoom atau telepon. Jadi cukup baik hubungan kami. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan secara keseluruhan ya. Jadi mudah-mudahan ini terjawab dengan jelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Terima kasih. Sekarang kita masuk kepada agenda berikut. Bapak dan Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, oleh karena tidak ada pertanyaan lagi, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko abstain terhadap usulan tersebut di atas? Bagi yang ada, memberikan suara blanko atau mohon mengangkat tangan. Dari hadirin tidak ada yang angkat tangan, Pak. Baik. Terima kasih karena semuanya setuju. Maka dengan ini rapat secara musyawarah dan mufakat menyetujui usulan-usulan tersebut di atas. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada agenda yang ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik dan penerapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arseno, Retno, Palilingan, dan rekan atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019. Sejalan dengan dinamika perubahan dan pertumbuhan akuntan publik di dunia internasional dan nasional, Perseroan memandang perlu untuk lebih seksama mengambil perubahan-perubahan yang terjadi dan melakukan penyesuaian pemilihan akuntan publik dari waktu ke waktu sebagaimana diperlukan berdasarkan atas pertimbangan ekonomis, tepat guna, dan memenuhi standar kriteria umum nasional yang ditetapkan perusahaan publik.
bahwa sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik, bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan histori tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria kantor akuntan publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang terbaik, profesional dan independen, serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa mengingat proses penunjukan akuntan publik memerlukan beberapa tahapan internal perseroan termasuk namun tidak terbatas kepada Dewan Komisaris Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan agenda ketiga sebagai berikut. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk akuntan publik terdaftar untuk mengaudit pembukuan perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria kantor akuntan publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional, dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Ibu pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal tersebut di atas, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada, mohon angkat tangan. Dari hadirin tidak ada yang angkat tangan, Pak. Juga para pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy dalam platform EEC.kc dan mengajukan pertanyaan atau usulan mengenai email kepada Perseroan Kuasa Independen, maka pertanyaan dan usulan tersebut dapat dibacakan oleh notaris sesuai dengan email penerima kuasa independen. Apakah ada, Bu? Tidak ada yang bertanya, Pak. Maaf. Yang berdasarkan platform isi kesei itu tidak ada pertanyaan, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih karena semuanya setuju, maka dengan ini rapat secara musyawarah dan mufakat menyetujui usulan tersebut di atas. Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada agenda yang keempat, yaitu perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris termasuk komisaris independen dan atau penentuan gaji dan atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 dan pasal 18 ayat 9 anggaran perseroan, anggaran dasar perseroan, anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham masing-masing untuk jangka waktu yang terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada rapat umum pemegang saham yang mengangkat mereka sampai penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memerintahkan mereka sewaktu-waktu. Dengan berakhirnya masa jabatan anggota direksi dan Dewan Komisaris pada saat penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ini, maka saya selaku Presiden Direktur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi, partisipasi, dan dedikasi para anggota direksi
dan Dewan Komisaris selama menjabat di perseroan untuk tahun buku 2019, yaitu Bapak Ganesh Chandra Grover dan Bapak Bunyamin J. Mailool, masing-masing dalam jabatan mereka selaku Komisaris Independen dan Komisaris Perseroan, serta Ibu Widayati Hendro Purnomo dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. Sejalan dengan dinamika perseroan dan mengingat langkah pelaksanaan strategi perseroan di tahun 2020 yang penuh dengan tantangan ini, Dewan Komisaris Perseroan telah menerima surat dari PT Multipolar selaku pemegang saham utama perseroan dalam surat tertanggal 20 Juli 2020 nomor CSS titik 069 2020 yang mengusulkan penetapan dan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dengan mempertimbangkan usulan tersebut, maka Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menerima dan menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan susunan sebagai berikut. Di Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Bapak Lukman Jaya, Komisaris Independen Bapak Denis Villafuerte Valencia, Komisaris Bapak Jerry Kue. Sedangkan di direksi, Presiden Direktur saya sendiri, Edi Handoko, Direktur Pak Made Seputra Jaya, Direktur Bapak Krisologus Sinulingga, Direktur Bapak Rin Mulyanto Riyadi Hermawan. Kami sampaikan kepada para pemegang saham bahwa dari setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diusulkan, Perseroan telah menerima surat kesediaan dan pernyataan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan pasal 110 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, Jungto POJK nomor 33 /POJK 04 2014. Daftar riwayat hidup singkat calon Dewan Komisaris dan Direksi yang telah kami unggah melalui situs website Perseroan. Kami di sini akan ditunjukkan slide atau sudah? Akan ada slide? Ya. Ada. Baik. Bisa dibaca beberapa menit, saya tidak akan bacakan satu-satu lagi. Cukup jelas ya, bisa dibaca ya? Ya, di sini bisa. Ya, ini Pak Denis yang duduk di depan. Dia seorang warga Filipina, makanya namanya tidak seperti nama Indonesia. Biarpun sekarang sudah jadi WNI ya Pak. Bapak Jerry Kue, Komisaris. Bapak Chris Sinulingga.
Mohon maaf, jadi tidak bisa hadir semua karena ada pembatasan protokol. Jadi ini ada distancing, jadi kami tunjukkan slide dan mungkin mereka juga mengikuti dari Zoom ini. Ini Pak Rin, Direktur. Masih ada? Sudah ya? Slide-nya udah. Baik, Bapak Ibu, pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan uraian tersebut, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan agenda keempat sebagai berikut. 1. Memberikan pembebasan, pemberesan, dan pelepasan tanggung jawab equity at the judge atas perbuatan hukum yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sekaligus menyetujui pengangkatan dan penetapan susunan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut. Presiden Komisaris Bapak Lukman Jaya, Komisaris Independen Bapak Dennis Villafuerte Valencia, Komisaris Bapak Jerry Kwe. Direksi, saya sendiri Edi Handoko, Direktur Bapak Made Seputra Jaya, Direktur Bapak Krisologus Sinulingga, Direktur Bapak Rin Mulyanto Riyadi Hermawan. Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan ketentuan RUPS dapat memberitakan sewaktu-waktu. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, bonus, atau remunerasi lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberikan wewenang dan atau kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pengurus perseroan tersebut di atas sebagaimana yang telah diangkat melalui rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan tanpa ada yang dikecualikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang saham dan kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bila ada, kami mohon angkat tangan dan kami akan membagikan formulir pertanyaan. Dan bagi para pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy dan mengajukan pertanyaan atau usulan melalui email kepada penerima kuasa independen, maka pertanyaan atau usulan tersebut akan dibacakan oleh notaris sesuai dengan data email penerima kuasa independen. Silakan kalau ada pertanyaan. Dari hadirin tidak ada yang mengatakan, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu pemegang saham yang kami hormati, karena tidak ada lagi mengajukan pertanyaan, apakah Bapak Ibu ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko terhadap usulan tersebut di atas?
Bagi yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, mohon angkat tangan. Dari hadirin tidak ada yang angkat tangan, Pak. Baik. Terima kasih karena semuanya setuju, maka dengan ini rapat secara musyawarah dan mufakat menyetujui usulan tersebut di atas. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada agenda kelima atau yang terakhir, yaitu menyetujui perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nama dan tempat kedudukan perseroan. Sehubungan dengan kegiatan utama perseroan dilaksanakan di Kota Tangerang. Dengan ini perseroan berencana merubah kedudukan yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kota Tangerang. Bapak Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan uraian tersebut, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan agenda kelima sebagai berikut. Menyetujui perubahan tempat kedudukan perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Kota Tangerang, sehingga selanjutnya pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut. Pasal 1, nama perseroan bernama PT Multi Prima Sejahtera Tbk. Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan perseroan berkedudukan di Kota Tangerang. 2. Perseroan dapat membuka cabang dan perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. 2. Menyetujui perubahan alamat lengkap perseroan yang semula beralamat di Gedung Berita 1 Plaza lantai 10 Jalan Gatot Subroto Kafling 3536 Jakarta Selatan menjadi beralamat di Karawaci Office Park, Ruko Pinangsia, Blok M, nomor 39 dan 50 di Lipo Karawaci, Kota Tangerang. 3. Memberikan wewenang dan atau kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang dikecualikan. Demikian Bapak Ibu pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal tersebut di atas, apakah di antara Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Juga bagi para pemegang saham yang memberikan suara e-proxy dalam platform IC Kasei dan mengajukan pertanyaan usulan mengenai email kepada penerima kuasa independen, maka pertanyaan dan atau usulan tersebut akan dibacakan oleh notaris sesuai dengan data email penerima kuasa independen tersebut. Silakan. Dari hadirin tidak ada yang angkat tangan, Pak. Baik, kami lanjut. Bapak Ibu pemegang saham yang kami hormati, oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham dan kuasanya ada yang tidak setuju atau memberikan suatu abstain atau blanko terhadap usulan tersebut di atas? Bagi yang tidak setuju atau memberikan suara abstain atau blanko, mohon untuk mengangkat tangan. Dari hadirin tidak ada yang angkat tangan, Pak.
Terima kasih, semuanya setuju, maka dengan ini rapat secara musyawarah dan mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut di atas. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, maka selesailah sudah seluruh acara rapat umum pemegang saham tahunan pada hari ini. Untuk selanjutnya pimpinan rapat ini saya kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat, Pak Lukman. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemegang saham dan hadirin yang kami hormati. Dengan telah diambilnya keputusan untuk seluruh acara rapat ini, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Multi Prima Sejahtera Tbk telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham serta para undangan lainnya atas kehadiran serta partisipasinya pada acara rapat ini dan rapat umum pemegang saham tahunan PT Multi Prima Sejahtera Tbk. Kami tutup resmi pada pukul 9.30. Terima kasih. Terima kasih. Para hadirin yang terhormat, dengan telah ditutupnya rapat ini, maka selesailah rapat umum pemegang tahunan PT Multi Prima Sejahtera Tbk untuk tahun 2019. Kami mohon kesediaannya kepada hadirin untuk selanjutnya mengikuti acara public expose yang akan diadakan segera. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lukman.
tahun buku 2019. Agenda pertama, profil perseroan. Yang kedua, aktivitas bisnis 2019. Yang ketiga, kinerja keuangan 2019. Yang keempat, rencana bisnis 2020. Informasi perusahaan. Nama perusahaan adalah PT Multiprima Sejahtera. Tahun pendirian perusahaan 7 Januari 1982. Dasar hukum pendirian. Akte pendirian nomor 9 tanggal 7 Januari 1982 di hadapan Notaris Misa Hardi. Kantor pusat Karawaci Office Park Blok M 39 sampai 50. Lipo Karawaci Tangerang 15139. Pabrik Jalan Telajung Udik nomor 454 Gunung Putri Bogor. Pemasaran Gedung CIMB Niaga lantai 2. Situs website https://www.multiprimasejahtera.net. Alamat email corporate.secretary@multiprimasejahtera.net. Modal dasar Rp 42 miliar 500 juta. Modal ditempatkan dalam di store adalah 10 miliar 625 juta. Pencatatan di bursa tahun 1990 dengan kode LPIN. Pendirian PT Multiprima Sejahtera merupakan perusahaan publik yang bergerak di dalam industri manufaktur suku cadang kendaraan bermotor. Didirikan pada tanggal 7 Januari 1982 dengan nama PT Lipo Enterprise. Pada tanggal 27 Juni 2001, perubahan nama perusahaan menjadi PT Multiprima Sejahtera Tbk. Kegiatan utama perseroan memproduksi dan mendistribusi dan menjual busi dengan merek dagang Champion. Lisensi yang berasal dari Federal Mogul Ignition LLC Amerika Serikat. Berdasarkan anggaran dasar perseroan ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi kegiatan industri busi dan suku cadang aksesoris kendaraan bermotor, melakukan kegiatan perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, melakukan kegiatan pertanian tanaman dan pengembangbiakan tanaman, melakukan kegiatan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya, melakukan kegiatan aktivitas perusahaan holding. Kronologis pencatatan saham. Mungkin keterangannya bisa lihat langsung di slide ya. Oke, selanjutnya visi dan misi. Visi menjadi perusahaan manufaktur dan trading yang profesional dengan memberdayakan keahlian lokal dan senantiasa mencari peluang usaha guna meningkatkan nilai tambah bagi perseroan. Misi menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan SDM yang berkualitas.
Nilai inti pelayanan, fokus memberikan pelayanan terbaik guna mencapai kepuasan pelanggan. Inovasi, selalu kreatif dan berinovasi. Kerjasama, membangun kerjasama yang solid. Komitmen, berkomitmen untuk menjaga integritas. Berikutnya agenda profil perseroan. Ini yang tadi. Terus yang kedua aktivitas bisnis 2019, yang ketiga kinerja keuangan 2019, yang keempat rencana bisnis 2020. Di slide sudah dapat dilihat tuh jaringan pasar yang ada sampai saat ini. Untuk seluruh Indonesia. Aktivitas bisnis. Perusahaan secara intensif memperkuat jaringan distribusi dengan berfokus pada luar Pulau Jawa. Mempertahankan posisi sebagai pemain utama dalam industri suku cadang kendaraan bermotor. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan para pelanggan, pelayanan yang prima, mempertahankan kualitas produk, dan terus berupaya memberikan produk knowledge pada publik. Yang keempat, perseroan melakukan branding produk sepanjang tahun 2019. Aktivitas bisnis entitas asosiasi. 1. PT Wolsin Lipo Industry merupakan entitas joint venture antara perseroan dengan Wolsin Lihua Taiwan. 2. Tahun 2019 mencatatkan laba yang cukup baik. Bagian atas laba dari perusahaan asosiasi sebesar Rp 27,51 miliar. Mengalami peningkatan bila dibanding dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan laba sebesar Rp 24,07 miliar. Persentase kepemilikan saham sebesar 30%. Bergerak di bidang manufaktur produk infrastruktur antara lain kabel, PC wire, PC strength, aluminium rod, dan lain-lain. Ikhtisar keuangan bisa dilihat di slide. Ikhtisar keuangan. Ya. Selanjutnya, grafik kinerja keuangan juga bisa dilihat di slide. Informasi saham juga bisa dilihat di slide. Selanjutnya, agenda profil perseroan nomor 1, nomor 2 aktivitas bisnis 2019, yang 3 kinerja keuangan 2019, yang keempat rencana bisnis 2020. Rencana bisnis meningkatkan penjualan dan berfokus secara langsung menjangkau dan melakukan promosi ke semua bengkel-bengkel, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Memperketat pengendalian penghematan, mempertahankan posisi sebagai pemain utama dalam industri suku cadang kendaraan bermotor, membina hubungan baik dengan para pelanggan, pelayanan yang prima, mempertahankan kualitas produk, dan terus berupaya memberi produk knowledge kepada publik. Oke. Sekian, terima kasih.
Oke,